Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tugas dari strategi penetapan harga, analisis jurnal penetapan harga produk obat herbal olahan jamur dewa pada CV Asimas. Anggota kelompok kita terdiri dari Jamaluddin Isa, Nazla Azahra, Febriani, Septian Davin Hirzi, Rio Febrian Utama, Lydia Putih Mokhtar, dan Sarah Febia Zara. Jamur dewa merupakan jamur yang masih jarang dikenal di Indonesia. Akan tetapi, dikenal di berbagai negara seperti Jepang, Cina, Brazil, dan Amerika. Produk hasil olahan dari jamur dewa ini berupa agrarik tea dalam bentuk sediaan teh dan agrarik pure dalam bentuk sediaan cup. Harga pokok produksi merupakan harga dasar yang dipakai perusahaan untuk menentukan harga jual. Harga pokok produksi didapatkan dari biaya-biaya yang dibutuhkan pada saat memproduksi suatu produk dalam satu unit barang. Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa harga pokok produksi per box agrarik tea mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Naiknya harga pokok produksi tersebut berbanding terbalik dengan total biaya produksi dan kapasitas produksi yang semakin lama semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah kapasitas produksi semakin lama semakin sedikit, sedangkan biaya produksi yang semakin lama semakin naik mengakibatkan harga pokok produksi menjadi semakin tinggi. Beberapa dengan harga pokok produksi agrarik pure mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan pada tabel 6, terlihat bahwa harga pokok produksi agrarik pure per botolnya mengalami peningkatan mulai pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Kenaikan harga pokok produksi ini disebabkan karena naiknya jumlah kapasitas produksi dan total biaya produksi agrarik pure yang dilakukan oleh CV Asimas. Kemudian ada analisis break-even point. Analisis titik impas atau break-even point BEP dapat digunakan oleh CV Asimas untuk mengestimasi berbagai macam biaya pada posisi laba produknya. Analisis break-even point dapat dijadikan sebagai perencanaan penjualan maupun perencanaan produksi. Secara umum, analisis break-even point dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu break-even point unit dan break-even point rupiah. Pada tabel ini terlihat BEP unit dan BEP rupiah produk agrarik tea mulai tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena turunnya jumlah produksi, biaya total, dan volume penjualan. BEP unit produk agrarik tea pada tahun 2010 sebesar 2097 box dan BEP rupiah sebesar 36.700.000, yang berarti bahwa CV Asimas harus menjual 2097 box atau mendapatkan penjualan sebesar 36.700.000 agar produk berada pada titik impas. Pada tahun 2011, BEP unit produk agrarik tea sebesar 1.726 box dan BEP rupiah sebesar 34.500 sekian, yang berarti bahwa CV Asimas harus menjual 1.726 box atau mendapatkan penjualan 34.500 agar produk berada pada titik impas. Pada tahun 2012, BEP unit produk agrarik tea sebesar 1.173 box dan BEP rupiah sebesar 29.300, yang berarti bahwa CV Agrarikus Yudo Makmur Santoso harus menjual 1.173 box atau mendapatkan penjualan sebesar 29.300 agar produk berada pada titik impas, mendapatkan keuntungan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan penjualan yang melebihi nilai BEP atau titik impas yang telah ditentukan. CV Asimas menggunakan markup dalam menentukan harga jualnya. Markup merupakan jumlah uang yang ditambahkan di atas biaya suatu produk untuk menentukan harga jualnya. Pada tabel 11, dapat dilihat bahwa markup yang dilakukan oleh CV Asimas mulai tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, markup sebesar 70%, berarti bahwa CV Asimas mengharapkan keuntungan sebesar 70% dari harga jual produk agrarik tea. Pada tahun 2011, markup sebesar 77%, berarti bahwa CV Asimas mengharapkan keuntungan sebesar 77% dari harga jual produk agrarik tea. Markup pada tahun 2012 sebesar 93%,
yang berarti bahwa CV Asimas mengharapkan keuntungan sebesar 93% dari harga jual produk Agarikti. Markup pada produk Agarikti berbeda dengan markup yang diinginkan produk Agarik Pure. Markup produk Agarik Pure mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 29 dapat dilihat bahwa markup Agarik Pure setiap tahunnya mengalami fluktuatif mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, markup yang diberikan yaitu sebesar 110%, yang berarti bahwa CV Asimas mengharapkan keuntungan sebesar 110% dari harga jual produk Agarik Pure. Pada tahun 2011, markup yang diberikan turun menjadi 105%, yang berarti bahwa CV Asimas mengharapkan keuntungan sebesar 105% dari harga jual produk Agarik Pure. Dan pada tahun 2012, yang berarti bahwa CV Asimas mengharapkan keuntungan sebesar 103% dari harga jual produk Agarik Pure. Apabila dilihat berdasarkan siklus hidup produk Agarikti dan Agarik Pure, posisi produk ini terletak pada tahap perkenalan, pertumbuhan, dan penurunan. Strategi harga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Apabila produk berada pada tahap perkenalan atau produk masih tergolong baru, strategi penetapan harga penetration pricing merupakan strategi penetapan harga dengan yang relatif rendah pada saat produk baru diperkenalkan ke masyarakat untuk meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya pesaing. Terdapat beberapa situasi yang sesuai dengan penerapan strategi ini, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan memiliki daya tarik tertentu bagi pasar. Yang kedua, banyak segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Tiga, ada harga awal yang rendah mengurangi minat pesaing untuk memasuki pasar. Yang keempat, ada biaya produksi per unit dan biaya pemasaran menurun drastis seiring dengan meningkatnya volume produksi. Apabila produk sudah mapan, maka strategi penetapan harga yang tepat untuk produk Agarikti dan Agarik Pure adalah 1. Mempertahankan harga. Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan posisi pasar dan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Kedua, menurunkan harga. Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh volume penjualan yang lebih besar. Akan tetapi, keberhasilan pada strategi ini sangat ditentukan oleh persaingan harga antar perusahaan. Selain itu, ada pemberian diskon kuantitas. Diskon kuantitas merupakan potongan harga yang diberikan guna mendorong konsumen agar membeli dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan. Selain itu, diskon kuantitas juga dapat memberikan manfaat berupa unit cost sebagai akibat pesanan dan produk dalam jumlah yang besar. Kesimpulan dari PowerPoint kami, berdasarkan analisis siklus hidup produk, berdasarkan perhitungan Foley & Cook, produk Agarikti dan Agarik Pure berada pada tahap perkenalan pada tahun 2010, tahap pertumbuhan pada tahun 2011, dan tahap penurunan pada tahun 2012. Strategi penetapan harga untuk produk Agarikti dan Agarik Pure berdasarkan siklus hidup produk antara lain: A. Pada tahap awal, strategi yang digunakan yaitu penetration pricing. B. Pada produk mapan, strategi yang digunakan yaitu dengan mempertahankan harga dan menurunkan harga. C. Penetapan harga dengan penyesuaian khusus, yaitu dengan memberikan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diberikan untuk mendorong konsumen agar membeli produk Agarikti dan Agarik Pure dalam jumlah yang banyak. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.